Dulu saya awal tahun 2000-an itu sampai 2 pistol di pinggang saya dengan rambut gondrong begini. Tapi sekarang sudah bisa saya atasi. Jadi kalaupun lawan saya kalah berperkara, saya tidak menyinggung rasa pribadi dia. Itu paling utama. Halo guys, selamat datang di channel Apocalypse 11. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita akan wawancara dengan Hotman Paris, pengacara kondang. Bagaimana kehidupan dia di sekitar profesi pengacara, langsung kita simak. Jangan di skip ya guys ya, biar nggak salah paham. Oke, kita gas langsung. Iya. Bang, sebagai pengacara kan pasti banyak banget yang nggak suka dengan Bang Hotman. Itu gimana Bang? Banyak. Jadi gini, hidup itu adalah persaingan, apalagi dalam dunia pengacara. Konflik itu tingkat persentasenya sangat tinggi karena kita kan hidup dalam dunia konflik. Kita membela perkara tentu akan berhadapan dengan pengacara lawan. Jadi pemicunya itu sangat besar untuk menimbulkan konflik, ya. Dan juga akan menyolok soal siapa yang lebih meningkat, siapa yang lebih terkenal, siapa yang lebih viral. Itu akan menimbulkan rasa iri, rasa nyinyir, dan mungkin rasa melakukan perbuatan-perbuatan fitnah. Dan itu yang paling banyak saya alami, dimana karena memang karir saya sangat hit dan menonjol dan sukses, banyak benar oknum-oknum yang nyinyir, iri, dan kemudian melakukan berbagai fitnahan. Kalau saya menghadapinya tenang aja, karena apa? Semakin dia nyinyir, semakin dia iri, semakin ketahuan kelemahan dia. Semakin dia nyinyir, ya. Orang nyinyir itu susah maju, tapi jijir dan kagum itu dua hal berbeda. Makanya gabungkanlah rasa kagum, rasa iri dipadukan dengan rasa kagum. Itulah yang saya lakukan. Saya pasti iri dia orang maju. Itu semua manusia itu. Kalau orang lain maju, kita pasti ada iri. Tapi jangan menimbulkan rasa permusuhan. Justru kita harus contoh. Kita harus contoh kenapa dia maju. Dulu saya waktu masih muda pernah kerja di kantor Adnan Dwi Nasution. Saya sangat kagum dan iri dengan cara penampilan dia yang sangat mempesona, cara bicaranya. Tapi saya tidak fitnah dia. Saya malah ikuti gaya berpakaian dia, cara ngomong dia. Itu saya contoh dan jadilah aku seperti sekarang ini. Jadi lain kali contohlah gaya hidup dan cara hidup dari orang-orang yang lebih hebat dari kamu. Kan sudah puluhan tahun menjadi seorang pengacara hits kondang ya Bang. Ada nggak sih ancaman paling parah yang pernah dialami dari seorang Bang Hotman? Saya itu sebagian besar kan perkara-perkara besar. Jadi pada dasarnya tidak banyak ancaman seperti perkara-perkara masalah tanah, tidak. Dulu saya pernah sekitar awal tahun 2000-an pernah sampai ada memperebutkan kapal begitu, sampai rumah saya nonstop dijaga oleh tentara. Tapi lama-lama nggak suka saya karena kita hidup seperti mafia. Dulu saya awal tahun 2000-an itu sampai 2 pistol di pinggang saya dengan rambut gondrong begini. Tapi sekarang sudah bisa saya atasi. Jadi kalaupun lawan saya kalah berperkara, saya tidak menyinggung rasa pribadi dia. Itu paling utama. Boleh menang tapi jangan merendahkan lawan. Tapi Bang, dengan banyak kayak mungkin ancaman yang tadi Abang sudah rasakan, pernah nggak sih milih untuk memberi ajudan dan lain sebagainya untuk melindungi diri Bang? Oh pernah, makanya saya bilang, saya pernah sampai dikawal tentara dengan walkie-talkie non-stop di depan rumah saya. Tapi nggak nyaman hidupnya kayak gitu. Sekarang saya lebih memilih ajudannya itu cewek-cewek cantik. Tapi kalau misalnya ke keluarga, pernah nggak Bang? Kalau untuk Abang sendiri kan mungkin mereka lebih takut ya. Tapi kalau ke ancaman ke keluarga? Nggak pernah ada. Karena saya udah bilang, saya banyaknya perkara-perkara bisnis besar. Dan yang ancaman-ancaman itu biasanya terjadi kalau perkara-perkara kerakyatan. Misalnya memperebutkan lahan, penggusuran. Kalau saya nggak, saya kan perkara-perkara bisnis, kepailitan, PKPU, banking and finance, sehingga lawannya pun perusahaan-perusahaan besar yang boleh juga dikawal oleh pengacara-pengacara ternama gitu. Bang, berarti dengan hits semakin kondang dilihat masyarakat juga, berarti ancaman dan orang nggak suka itu mungkin pasti banyak ya Bang? Udah pasti sifat kita manusia adalah pasti kita iri, tidak iri kalau orang lebih hebat dari kita. Tapi jangan itu menimbulkan rasa permusuhan dan menimbulkan
suka fitnah. Itu tidak bagus, karena itu semakin kita memfitnah orang, kita sendiri mempermalukan diri sendiri. Dan yang paling utama adalah jangan munafik. Saya sering melihat orang-orang munafik pada akhirnya akan ketahuan, karena dari yang paling tahu kita munafik itu siapa? Istri sendiri. Karena istri itulah yang tahu sifat asli kita. Kenapa? Karena puluhan tahun hidup serumah, seranjang, dia tahu. Jadi kalau dia tahu kita ngomong A di TV tapi kelakuan kita seperti itu adalah itu salah satu sumber perceraian. Benar-benar terakhir. Kalau misalkan dari orang luar ke abang kan pasti banyak, tapi dari abang ke orang lain itu pernah nggak bisa memperkarakan lebih jauh, itu pernah nggak? Oh, saya melaporkan polisi pernah kalau sudah keterlaluan. Kalau hanya sekedar nyinyir aja, itu justru itu merupakan bukti bahwa saya lebih hebat dari dia. Tapi kalau udah dibilang misalnya saya germo, dibilang saya kejahatan, dibilang saya ada kelainan seksual, itu antara yang saya sekarang lagi proses di Mabes Polri. Ya? Aman? Oke. Aman banget bang. Aman. Thank you. Terima kasih, Bang. Ya, itu tadi adalah Hotman Paris. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Share-nya juga ditunggu. Tombol lonceng diklik juga. Oke. Arigato, arigato. Terima kasih dan arigato.